pastinya. Respect. Jawabannya langsung ya. Langsung, Gak hijau-hijau. usah banyak-banyak, langsung aja jawabannya dengan 3 Purify. Tapi sekarang waktunya kita menuju ke game yang kedua, akan seperti apa lagi ceritanya? Apakah EVOS Farm akan bersedih atau anak dewa yang berbahagia? Jadi langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Let's jump to Land of Dawn. Match point, Dewa United satu langkah lagi untuk beranjak naik dari klasemen. Apakah memang 3 player baru dari EVOS yang diturunkan hari ini masih mencari demam panggung yang harus dihilangkan? Tapi untuk ngomongin soal poke damage, terutama di XP lane ya, Ruby versus Terizla. Ini mau nggak mau untuk urusan clear wave memang Sorizo akan sedikit lebih diunggulkan, apalagi untuk leveling dan clear wave juga. Jadi otomatis Psychots akan lebih terlambat untuk jalannya, tapi tidak dengan Anavel. Karena kita tahu sendiri farming speed dari Nolan yang sangat-sangat cepat sekali. Oke, dan emblem. Tank emblem dari dasarnya Sorizo ya. Frontliner soalnya kan satu-satunya bahkan. Ini kayak emang lagi-lagi memanfaatkan Sorizo sebagai badan, lalu Mueza ini yang akan bermain dengan tarik ulur dan Bargain Hunter. Discord. Agar secepat mungkin mendapatkan Flask of the Oasis mungkin untuk Mueza. Kayak gameplaynya mini Lolita jadinya. Iya. Tapi Invade Jungle Ray jadi lebih berani ya. Setelah adanya ya Guiding Wind yang selalu bisa secure. Rapture dari Lunoxnya DPZ. Dia make sure damage-nya pasti cukup ya. Karena lini depannya juga lumayan nih, ada Alpha, lalu juga ada Terizla. Yap, dan DPZ. Ada 3 player tadi tepat berada di depannya, tapi untungnya DPZ masih bisa pergi ke tempat yang berbeda. Dan juga ada aksi pembalasan dilakukan oleh Anavel, tapi sejauh ini tidak ada yang tumbang. Ya di momen Turtle 10 detik lagi akan muncul. Ini bagus banget sih, berani Genso. damage ya. Ya sedikit di buying time juga tadi barusan dari Ray-nya. Gara-gara ada satu gerakan dari Haleva dan memperlama juga untuk recall-nya dan start langsung dari Anavel, tapi udah ada Sorizo di level 3 bahkan. Oke, Sorizo level 3 gak takut sama Dipaksa. sekali, tetap ingin gabung dan juga mengganggu karena beberapa player dimiliki oleh EVOS Glory, bahkan di tempat yang berbeda. Aleva menjadi korban. Konsep dari Turtle yang ditukar dengan 1 point kill. Zoning out dari Aleva lumayan oke. Dan ini sharing XP bakal untung dari EVOS. Ya jujur kalau ngomongin soal kill ke Aleva, tujuannya mungkin biar nantinya Nolannya nggak bisa agresif abis dapet turtle ya. Jadi kayak mau nggak mau harus hold dulu, tunggu Alevanya dapetin informasi sebagai roamer yang bisa open map. Dan sekarang jadinya Dewa yang malah pegang kendali tim fight-nya. Karena dengan kehadiran dari Mueza yang bawa Purify, dia lebih berani untuk ngelakuin setup duluan. Terutama ketika Alevanya pun udah mulai ketahuan di depan sana. Azura yang dapat anyway. Iya. Satu Spear of Destruction tadi. Berhasil asit juga ke Gold Trap. Tapi kelihatan darah dari Azura kayak seger-seger aja ya. Kayak gak ada trading damage sama sekali gitu. Lagi mungkin di sini Rogernya dari Brans masih belum coba untuk bermain agresif di 2 menit awal. Padahal itu lagi-lagi tugas dari Roger ya. Udah bisa bonyokin siapapun lawan match up-nya, terutama untuk Azura dengan Moskov. Dan Purify. Itu jangan Purify. lupa. Karena target yang sempurna untuk Anavel adalah ya salah satunya Azura. Belum ada ganking, belum ada pressure juga di bagian bot lane, tapi bottom lane. Dan Saikon akankah ada satu Spiro apa yang benar saja langsung dikeluarkan, tapi barusan Aibau Pendant connect karena 2 player, tapi apalah daya. Saikon sendirian, Anavel hadir untuk bisa menghantarkan damage 10, tapi sejauh ini Sorizo pun masih bisa selamat. Satu yang terakhir dari Sorizo masih berhasil kabur bahkan untuk sekarang. Sorizo! Tidak ada yang tumbang dari Dewa. Berhasil selamat dengan 1 pixel darah terakhir. Tidak ada finishing skill. Dan menjadi satu keuntungan bagi Dewa. Sorizo, 1 HP is real dari Dewa. Dan itu benar-benar cover yang indah banget. 4 pemain dari EVOS Glory tidak mampu mendapatkan 1 kill dari Sorizo. Dan di top lane, di gold lane lebih tepatnya. Baru nih udah mulai galak dari Bransnya untuk mencoba mendapatkan pundi-pundi point kill ketika ketahuan 4 pemainnya dari Dewa ada di sana. Wah, Secret Hammer Flicker akan kita lihat seperti apa implosion-nya. Namun sekarang ada penalti zone tadi pada berbeda, di mana sekarang tentunya berhasil diamankan dan Mueza menjadi korban, bahkan Ray menjadi 1 tambahan point kill lagi untuk mereka. Spear of Destruction connect, tapi sepertinya tidak akan ada perpindahan tempat. Wow, itu dia membalikan keadaan sang macan putih. Tidak tinggal diam. 3 point kill gak tanggung-tanggung, mereka langsung ngebalikin semua yang udah di setup, yang udah dicari oleh Dewa selama 4 menit. Wow, itu implosion yang sangat-sangat powerful dari Aleva, langsung 2100. Ini keuntungan yang berlipat ganda. Buset, Dan parah. bahkan dapat outer to red.
Lihat bagaimana perbedaan dari Nolan versus Alpha. 1000 gold bahkan antar junglernya. Ini benar-benar masif banget keuntungan yang bisa didapatkan. Bahkan untuk sekarang masih terlalu jauh untuk Dewa bisa mengimbangi teamfight selanjutnya. Dengan ada gap gold seperti ini. Minimal malah Dewa harus bermain pick off dulu sebelum nanti akan ada teamfight 5. Karena kita tahu Tigreal ini strong banget untuk teamfight 5-nya. Walaupun 3 Purify, tapi tetap ya. Sekali kena Implosion, gak ada spell, itu bakal bahaya banget. Keuntungannya tuh tadi berlipat ganda dengan adanya orange buff-nya dicuri. Turret juga. Ini goldnya naik terus loh. Nah ini tinggal ada di case jawabannya. Apakah dia akan membalikan keadaan dengan mengambil Implosion? Karena itu dia. Oke. Yang bisa dibalikin dengan menggunakan Valentina. IMU. Jawaban dari Tigreal sebenarnya. Ini kayak ada informasi ya. Ada migrasi kayaknya tadi menuju ke area gold dengan begitu banyaknya player dimiliki oleh Dewa. Bahkan sekarang Circling Eagle-nya langsung dikeluarkan. Brans, ada pergerakan pula dari Psychot Kuna untuk bisa memberikan perlindungan. Oke, tapi itu case dengan Enchanted Talisman nih, Be. Dia nggak langsung ke arah glowing Ivan ya, lawan Ruby, lawan ya kita tahu mungkin Annabelle naik terus darahnya. Tapi damage-nya terlihat masih cukup aja. Masih cukup sih. Lagi-lagi kan kita tahu di sini ada Alpha ya dengan adanya true damage. Yep. Dan Annabelle Di atas sekarang kita lihat nih seperti apa nasib dari Azura. Berhasil langsung dihilangkan tapi Annabelle di bagian bawah sendirian harus menghadapi dua player sekaligus. Annabelle masih selamat. Ya, mirror seperti yang dilakukan juga EVOS. Mereka dapetin top lane tapi kayaknya bakal di team fight. Oke, Aleva mencari celah untuk bisa maju. Secret Hammer ke depan berbeda, mencoba tadi mendorong karena dari Mueza tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Ray. Ini biar nge-stop snowballing ya, karena di top lane juga agak sedikit kacau dari Dewa. Dan sekarang EVOS mencoba untuk mengambil kesempatan menghancurkan outer mid lane turret. Tapi sayangnya lagi-lagi kekuatan clear dari Dewa masih terlalu cepat gara-gara dapetin turtle dan Flask of the Oasis akhirnya didapatkan oleh Mueza. Next team fight, EVOS harus lebih berhati-hati. All in boleh tapi harus ada kalkulasi. Karena kalau enggak nanti akan terjadi miskalkulasi dari Mueza dengan efek heal dari Flask of the Oasis. Itu loh, yang harus jangan sampai lah ya terjadi. Karena nanti semuanya akan jadi buyar. Tapi dari segi objektif, EVOS masih unggul loh. Goldnya juga, walaupun tempo mulai dipegang oleh Dewa United sekarang. Lost tempo kah di sini? Atau EVOS memang lebih berhati-hati aja menunggu momentum dari Aleva. Karena targetnya nggak boleh sembarangan loh untuk Implosion. Kita tahu di sini ada 3 Purify dan mau nggak mau di sini Case juga harus berhati-hati karena dia bisa melakukan hal yang sama dengan Implosion. Oke, Psychot sendirian. Masih cukup tebal dan Psychot kembali lagi. Regenerate yang dia miliki dan juga pergerakan dari Annabelle. Hampir saja. Oke, ada satu flicker. Di mana tadi? Di mana mereka mendapatkan Carry Blossom dan juga trigger karena beberapa Purify yang dimiliki oleh pemain dari Dewa tapi malah menghancurkan dua player dari WOS Glory. Wow, dikembalikan satu buah penalty zone. Sorry Zo. Momentum yang diciptakan oleh EVOS langsung hilang. Tapi satu buah kredit untuk Psychot back dari Purify-nya. Bagus banget. Dan gak cuma Purify Case. Ketika dia ditarik, dia langsung Implosion balik. Dan ternyata yang jadi target adalah Aleva. Dia membuang satu flickernya barusan. Plus Psychots juga, 2 flicker. Yang sangat mahal dari EVOS Glory. Sekarang Azuranya bisa farming. Dan dengan teamfight barusan, menjadi kerugian bagi EVOS Glory. Yang awalnya gold lead-nya langsung menuju ke 2.600, bahkan hampir 3.000. Sekarang mulai turun perlahan. Dewa mulai mengimbangi pola permainan dari EVOS Glory di game yang kedua. Apalagi hero scaling ya. Azura dengan Trinity-nya nanti bisa ngasih damage yang bertubi-tubi. Itu harus diperhatikan juga dan masih paksa bongkar mid kah? Jangan lupa, dia punya satu winning condition tambahan, split push. Ray sekarang punya Queen's Wings. Mungkin nextnya dia bakal bikin Winter Crown untuk ngebait. Karena dia tahu lawannya adalah Tigreal dan itu akan mengganggu ketika ada Implosion. Jadi mau nggak mau sekarang untuk team fight-nya. Walaupun kita bisa melihat Annabelle unggul 2 level, tapi Dewa masih coba untuk mencari kesempatan melakukan counterplay. Reset. Lord yang tadi di setup. Ditarik lagi kah? Oh, karena ketahuan 5 tadi dari EVOS-nya. Yep. Mereka harus memperhatikan lane bawah juga. Dan Case sekarang, dia memilih untuk ambil ultimate dari DPZ. Dia tidak mengambil Implosion lagi. Safety ya. Safety dulu kah? Dari Order Brilliance. Dia nggak mau terkena efek dari Implosion itu dia. Itu dia, Implosion dia akan pergi ke arah mana? Dengan konsil yang sudah mereka keluarkan tadi, tapi Lordnya bisa saja di talk over secara langsung dan juga speed up destruction. Tapi entah bagaimana ceritanya, berhasil langsung diamankan oleh Damage sekarang pertempuran kembali
terjadi di mana Sorizo-nya berhasil dihancurkan pula. Coba lihat Saikon masih berjuang untuk bisa kembali menuju ke tempat aman yang mereka milikin. Berhasil mengamankan Lord, memperpanjang lagi nafas dari Evos Glory. Tapi dua yang harus tumbang. Ini bisa langsung dibongkar juga, mid-nya hilang. Bahkan sampai inner kah? Mau dipaksa kayaknya, tapi Annabelle dia masih punya fracture untuk bisa ngelakuin clear dengan cepat. Dan Lord di bottom lane yang niatnya untuk memperpanjang nafas dari Evos Glory itu sendiri. Harus di follow up atau harus dibiarkan begitu saja karena Azura lihat secepat itu dia ambil. Dan itu dia, Aima Panda tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang DPZ-nya hadir untuk bisa mengatakan damage-nya. Dan juga Reyna masih berhasil pergi ke tempat yang berbeda, masih berhasil aman. Namun sekarang malah Navel yang harus pergi ke tempat yang sangat jauh dari mereka. Namun Reyna berhasil langsung hancurkan. Coba lihat pergerakan dari Case. Masih berusaha untuk bisa kabur. Open fire langsung dikeluarkan. Dia juga masih berusaha untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player. Dan juga implosionnya connect untuk kali ini. Mereka, Evos Glory sudah mulai menemukan lagi bagaimana pola permainan yang mereka miliki. Namun sekarang Sorizo akan ada damage yang bisa menembus ke arah armor yang dia punya. Masih selamat Sorizo walaupun dua member dari Dewa United harus hilang. Implosion dibalas dengan implosion. Gak tumbangnya Annabelle ini yang menjadi hal mahal. Bisa diamankan juga oleh Evos. Inner turret di bagian top lane pun hancur. Iya, ini keuntungan berlipat ganda ya gara-gara dapetin Lord tadi. Thanks to DPZ. Karena dia yang melakukan lasit terhadap Lordnya. Di Super Minion akan berjalan di 3 lane yang berbeda. Dan membuat Evos Glory mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda pula. Ray ketinggalan level udah pasti. Nolan unggul 2 level untuk sekarang. Mau gak mau mereka ingin mencari team fight besarnya. Tapi lagi-lagi Sorizo ini menjadi tubuh yang kuat banget untuk nahan semua damage dari Evos Glory. Even ada Great Dragon Spear sekarang dari Brans. Harusnya next bakal tetap tembus sih. Karena critical damage-nya bakal massive banget. Dan mungkin next-nya nih dari sosok DPZ dari segi itemnya. Entah ke Blood Wings atau mungkin ke Holy Crystal. Minimal dia udah punya Divine Glyph, dia udah cukup banget untuk bisa main front to back. Itu beda 3.000 Prof. Udah pasti. Jadi itu BOD 1 ya. Udah pasti sih. Typical farmer ya. Iya, Nolan namanya juga. Dia pasti bakal memiliki farming speed yang lebih cepat. Four-man fight-nya dari Evos Glory juga kuat banget kan. Ada Tigreal, Lunox, Roger Goldlane bahkan. Jadi ya, Annabelle bakal farming aja sendirian gitu loh. Untuk bisa maksimalin rotasi dari Nolan ya. Inilah gameplay 4-1 dari Evos Glory yang aktif banget. Oke. Sementara kayak kelihatan banget Great Dragon Spear tadi dari Nolan ya Annabelle ya. Jadi mau main hit and run banget sih. Kalau bisa jangan sampai kena tangkap, apalagi hero kayak Matilda. Diadu lari ya itu bakal jadi jawaban juga. Daripada di commit, terus gak tumbang juga, miskalkulasi pakai foto dan sebagainya. Tapi tetap akan berat juga karena kalau set up Lord menurut gue tetap bisa dipegang Dewa. Ya, lagi-lagi karena tadi kan case-nya ambil Implosion. Dia udah gak main ke arah Order Brilliant sekarang. Dan jangan lupakan bahwa ada Azura dengan Spirit of Destruction yang dimana dia bisa tiba-tiba hadir dan Wind of Nature juga yang menjadi jawaban dari physical damage. Oke, Lord kembali di reset. Bawahnya masih dikontrol juga. Split push kah yang bisa jadi jawaban? Yep. Atau akan dicepetin aja oleh pemain dari Evos Glory karena untuk sekarang coba lihat akankah Aima Pendantnya tadi connect karena satu player. Spirit of Destruction-nya pun langsung meluncur ke arah beberapa. Tapi sekarang Implosion-nya sudah langsung dikeluarkan bulan dan pertempuran kembali terjadi di mana case-nya berhasil dihancurkan dan Aleva menjadi korban DPZ-nya. Langsung jam. Tapi Azura benar-benar menggila dengan seluruh damage yang dia miliki. 3 player Dewa lejap berbanding 3 player dari Evos Glory yang juga hilang. 3 ditukar 3 kali ini. 2 melawan 2 Mueza hampir saja tertarik. Dan mungkin Lord gak bisa diambil, tapi mid turret bisa diambil. Ya, kendali lagi atas jungle dalam dari Dewa. Thanks to Azura dengan Wind of Nature, dia akhirnya bisa menghentikan dominasi dari Annabelle. Dan counterplay lagi dari Case. Purify langsung aktifkan Implosion. Itu langsung ngebuyar informasi dari Evos Glory. Bran sekarang punya 1 Boros Gold Meteor untuk menahan damage magical dari Case. Karena mau gimana pun nantinya, Brans bakal tetap ada di tengah-tengah team fight. Dan dengan combo dari Valentina, efek Terrify mungkin akan menghentikan gerakan dari Brans ketika dia pun gak bawa Purify di sini. Azura, item penutupnya, Malefic Roar. Kuat banget untuk bisa bermain front to back. Oke, dan game fact by GoPay ya pada MTL ID Season 10. Hero Lunox dari DPZ masih 100% 2 kali pick. Gak kaget sih dia munculin lagi sekarang. Dia munculkan dan menjadi penyelamat tadi. Lord fight-nya
Dan sekarang setup ulang, tapi Case mengambil I'm Offended. Oke, dan beberapa Purify belum ada Emo Vendor yang langsung dikeluarkan. Mencoba untuk bisa mengkacaukan mengenai setup yang dimiliki oleh pemain dari Evos Glory. Dan Lordja menjadi milik dari Anavel dan DPZ berhasil dihancurkan kembali. Reynya menjadi korban pula di dalam pertemuan tersebut. Aleva menjadi korban tambahan, berhasil masih mencoba untuk bisa kabur di depan yang jauh lebih aman. Untuk sekarang Spira Biserinya berhasil connect masuk ke dalam tubuh dari Anavel. Sorizo mencoba untuk bisa mendapatkan Anavel tapi masih gagal. Lord ditukar dengan 3 poin kill. Memang ada 2 member juga yang tumbang dari Dewa United, namun mereka selama Azura masih free hit damage mereka cukup. Ternyata pemilihan Case dengan menggunakan I'm Offended menutup bagaimana lini depan yang begitu bebas dari Dewa untuk bisa mendeliver damage. Evos Glory tertangkap Psychot dan Aleva, membuat Lordnya menjadi sia-sia. Dan Anavel harus lebih berhati-hati. Lihat bagaimana hit demi hit yang diberikan Azura sudah memiliki damage yang masif. Base turret masih berdiri kokoh untuk Dewa United Esports. Masih aman, masih bisa di defense lagi dan masih berlanjut late game mungkin adalah kunci. Azura yang sudah full item, Anavel yang sudah full item, tinggal menunggu nih sisa dari member yang itemnya belum penuh dan nanti akan jadi setara. Wait. Nah, MPL ID Extremer nih ya bersama Abang Ngajil Dito. Masih belum sadar nih dia nih. Ya delay dulu kan. Bentar lagi. Bentar lagi. Kalian juga bisa tuh ya kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID. Nah loh. Ya, halo ya. Ini mirip Pulung ya? Apa? Mirip Pulung. Enggak sih. Iya. Kasihan Bang Ajil Ditonya kalau dimirip sama Pulungnya. Pulungnya seneng, dianya enggak. Oke, kembali ke dalam game. Gimana poin killnya sih nggak beda jauh nih. Beda 1 poin kill aja. Iya, dan dan gold menurutku menit segini kayak aman-aman aja. Item penutupnya Blade of Despair loh dari Anavel. Make sure ya. Dia make sure bahwa damage-nya akan cukup tanpa perlu adanya Sky Piercer. Dia pengen eksekusi yang lebih masif lagi dan basic attack-nya kan akan berkoneksikan juga dengan adanya Great Dragon Spear. Jadi nggak cuma main hit and run, tapi bisa main ke arah dari basic attack-nya juga ketika dibutuhkan walaupun dengan adanya modal dari Endless Battle. Sekarang Brans. Ngelihat Azura ya, Be. Oh, Selama Lunox-nya nggak ada, harusnya dia aman banget nih dengan Wind of Nature udah selesai. tapi dia udah punya Rose Gold Meteor juga. Iya kan, Ngejawab banget sih untuk Lunox-nya dan dia jadi nggak takut juga dengan adanya magic damage yang ada. Karena sekarang dia benar-benar pure jalan kaki tanpa sepatu. Hanya mengandalkan Spear of Destruction dan basic attack-nya juga dari Trinity. Agar nanti bisa Abyss Walk berkali-kali. Sama si Brans juga, udah nggak ada sepatu ya. Dari kedua romer ada sedikit perbedaan. Ya balik lagi, dari romer support sekarang nggak bikin item defense rata-rata. Tetap ke arah utility, foto, Enchanted Talisman. Tapi ada Dreadnought Armor juga nih yang lumayan. Sementara ini siapapun udah jebol sih Lunox. Case. Oke, Case. Mencari momentum dan dia mendeteksi bahwa ada Aleva di sana minimal. Karena yang punya Dominance Ice juga kan satu-satunya. Jadi nggak bisa dideteksi lagi kalau misalkan nggak ada efek dari Life Bane. Dan setidaknya dengan adanya Impurage, minimal dia dapetin satu informasi di top lane ada Aleva. Tapi dia masih belum mengambil ultimate lagi nih. Apa yang bakal dipilih oleh Case? Order Brilliance udah dia skip nih Lim. Udah belajar dari kesalahan tadi. Weh. Dan sekarang Weza yang coba untuk ditarget. Wah, mereka terang-terangan melakukan migrasi tadi lewat tengah tuh ya. Walaupun ada beberapa pemain dari Dewa loh. Oke, Lord kembali di setup 5 melawan 4 dan Azura masih belum lempar Dan tembak. Psycho Demo Vengeance Flicker berhasil menangkap salah satu player tapi masih ada satu Winter Crown. Coba kita lihat akan seperti apa lagi di mana Sorizo sekarang masih berhasil sama dengan satu lagi penalti zone udah langsung dikeluarkan. Berhasil mendorong mundur ke arah beberapa player tapi pula di tempat berbeda berhasil mendapatkan pula. Dan juga Lord Revolve-nya untuk kali ini harus kereset pula ada Brans. Immortal pecah di dalam tubuh langsung dikerek. Bisa-bisa ada shutdown pula didapatkan. Pertukaran antara Sorizo dan Brans gak adil. Anavel. Wah, Anavel hampir saya tapi Anavel sekarang ketahuan. Dan sekarang Lordnya di take over oleh Dewa. Oh, ini dia. Setup lagi dari Dewa United. Mampukah mereka dapetin Lordnya? Vision terbuka. Oke, dan sekarang DPZ-nya mencoba untuk bisa maju lagi untuk pada berbeda. Namun sekarang Anavel berhasil dihancurkan. Coba lihat DPZ. Gagal untuk bisa memberikan gangguan dan mereka satu persatu berhasil dilakukan oleh Dewa. Kita pada berbeda, coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Azura pun berhasil mendapatkan triple kill. Wipe out terjadi. Bahkan Dewa United siap menutup harapan dari Macan Putih. Bottom
lane. Masih ada satu minion tersisa. Brans yang respon mampu ke defense. Oke, Brans, kita lihat akankah dirinya mampu untuk bisa Gak bisa. mempertahankan base-nya dan 2-0 untuk Dewa United Esports. Menghancurkan